Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Rahma, NIM 23010190254, kelas PAID. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi wakaf, meliputi pengertian wakaf, syarat-syarat wakaf, dan rukun wakaf. Pertama adalah pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa berasal dari kata waqafa yahifu waqfan yang berarti menghentikan atau melarang. Sedangkan menurut istilah wakaf didefinisikan antara lain: 1. Menurut Imam Nawawi, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, melainkan untuk orang lain, sementara benda itu tetap ada pada dirinya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif atau orang yang mewakafkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat. Yang kedua ialah syarat wakaf. Syarat wakaf ini meliputi yang pertama, wakif. Wakif ialah orang yang mewakafkan harta yang dibagi menjadi yang pertama, perorangan. Ini syaratnya ialah dewasa, berakal sehat, dan pemilik sah harta benda wakaf. Yang kedua, organisasi. Organisasi tersebut harus memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, badan hukum. Badan hukum tersebut harus memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Yang kedua, nadir. Nadir ialah pihak yang menerima wakaf dari wakif untuk dikelola, dibagi menjadi 3. Yang pertama, perorangan. Syaratnya ialah beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang untuk melakukan hukum. Yang kedua, nadir organisasi. Nadir ini tentunya harus memenuhi syarat nadir perorangan dan organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Yang ketiga, nadir badan hukum. Pengurus memenuhi syarat nadir perorangan dan badan hukum di Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Yang ketiga, harta benda wakaf, yaitu benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat dalam jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomis. Harta benda wakaf meliputi yang pertama, benda yang tidak bergerak. Benda yang tidak bergerak ini adalah hak atas tanah, bangunan, tanaman, atau benda yang lain yang berkaitan dengan tanah. Yang kedua, harta benda bergerak yang meliputi uang, logam, surat kendaraan, dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, ikrar wakaf, yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nadir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Yang kelima, peruntukan benda wakaf, yakni harta wakaf dapat diperuntukkan untuk sarana ibadah, kegiatan pendidikan, bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu, dan kesejahteraan umat lainnya. Yang ketiga, ada rukun wakaf. Rukun wakaf ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, wakif. Wakif ialah orang yang mewakafkan. Kedua, mauhuf, yakni barang milik wakif yang diwakafkan. Yang ketiga, mauhuf alaih, yakni orang yang diserahi wakaf baik perorangan, organisasi, atau badan hukum.
Yang keempat, syigot atau ikrar wakaf. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.